Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur patut kita persembahkan kehadirat Maha Besar Tuhan. Oleh karena kebaikannya masih memperkenankan kita semua menikmati hari yang baru, lembaran yang ke-8 di bulan Februari tahun 2021. Saat ini kita akan beribadah. Biarlah rasa sukacita akan terus ada di tengah kehidupan kita saat ini, sekalipun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Oleh karena itu mari persiapkan hati dan pikiran kita semua untuk menghadap Tuhan lewat ibadah kita di pagi hari ini. Dan ibadah akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Yance Muaya. Sementara Kadim dalam persiapan diundang berdiri, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Diserahkan kepada Bapak Yance Muaya. Selamat pagi dan shalom saudara-saudara sekalian, baik pimpinan sekolah, rekan-rekan guru, para peserta didik, bahkan orang tua murid yang pagi hari ini berkesempatan untuk beribadah bersama. Perlu disampaikan bahwa sampai saat ini sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka ibadah kita masih dilaksanakan secara virtual. Ibadah hari ini juga dirangkaikan dengan ibadah atau ucapan syukur dari rekan guru kita, Nci Feby Wangkanusa, dalam keluarga Liroga Wangkanusa, yang tepat pada hari kemarin tanggal 7 Februari 2021 boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-45. Karena itu sebagai keluarga besar, mari kita bersama bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang dialami oleh yang berulang tahun. Baiklah, kita akan memulai ibadat kita saat ini, dan untuk itu saudara-saudara sekalian dimohon berdiri. Kita menyanyi bersama-sama nyanyian yang berjudul Suci, 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 dan apa yang seterusnya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita tahbiskan ibadat kita ini. Persekutuan ibadah keluarga besar SLBL Martinius Manado pada hari ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita nyanyikan lagi sebuah lagu yang berjudul Muliakan Allah Bapa dan apa yang seterusnya. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Disampaikan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa. Dilanjutkan dengan doa pembacaan Alkitab dan perenungan firman. Mari kita berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu, ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Suci, kami datang kepadamu. Kami datang sebagai orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Kami datang kepadamu sebagai orang-orang yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Kami sebenarnya sadar dan insaf sepenuh-penuhnya ya Tuhan, bahwa kami tidak layak untuk menghadap Engkau Allah Bapa kami yang Maha Suci. Tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak akan menolak kami, tetapi Engkau mau menerima kami, karena kami datang untuk membawakan semua pengakuan dan penyesalan kami akan segala dosa dan segala perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Kami mengaku bahwa kami telah bersalah, berdosa di hadapan Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tingkah laku kami sehari-hari. Kami sering menyakiti Tuhan dan sesama kami. Kami tidak melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan dengan sebenar-benarnya. Tetapi kami sering lebih suka mengikuti kehendak kami sendiri, kemauan kami sendiri, keinginan kami sendiri, daripada taat dan setia serta patuh kepada pengajaran-pengajaran-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Tapi dengan penuh permohonan dan kerendahan hati kepadamu, kami mohon, berkenanlah Engkau mengasihani kami dan mengampuni kami dari segala dosa kami. Membasuh kami Tuhan dengan darah-Mu, supaya dosa-dosa kami hilang lenyap, dan yang nampak adalah kekudusan yang daripada Tuhan sendiri. Inilah kami Tuhan yang mengaku akan segala dosa kami. Terimalah kiranya kami dalam pengakuan kami. Sungguh ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang mau mengampuni setiap orang yang datang kepadamu. Saat ini juga Tuhan, kami datang kepadamu dengan merasa bahwa kami pun ingin terus diperlengkapi dengan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami, pedoman iman kami dalam menjalani hidup di hari-hari yang Kau berikan, di tahun yang baru, tahun yang sedang berjalan ini. Karena itu Tuhan Yesus, tolonglah kami, berfirmanlah Engkau kepada kami. Engkau berkati hamba-Mu yang akan membacakan, bahkan yang akan memberitakan firman-Mu kepada semua yang ikut dalam persekutuan ibadat saat ini. Kuduskanlah kiranya pikirannya, hatinya oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, kekuatan dan kemampuan Kau berikan kepadanya, supaya dengan semuanya itu dan hanya itulah yang akan memampukan dia untuk memberitakan firman sesuai dengan kehendak.
Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah kami yang datang memohon pertolongan-Mu, bahkan menyerahkan saat-saat ini untuk pembacaan Alkitab dan perenungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca Alkitab, dan bagian Alkitab yang akan dibaca dan menjadi perenungan kita saat ini tidak diambil dalam pembacaan Alkitab dan perenungan dari MTPJ yang disediakan oleh Gereja Masehi Ijiling Minahasa, tetapi saya mengambilnya dari bagian lain, dan saya mengambil dari Ulangan pasalnya yang ke-8, mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Jadi kita akan membaca saat ini dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ulangan pasal 8 ayat pertama sampai ayat 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Demikianlah firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan engkau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Sebelum kita masuk dalam khotbah, diberikan kesempatan untuk puji-pujian yang sudah disiapkan. Dipersilakan. Kasih-Mu tiada bertepi, dan hati-Mu tak akan terselami. Terbaik yang Engkau beri, janji-Mu seperti fajar pagi. Hanya Kau yang layak disembah, dipuja, ya Bapa. Hanya Kau yang layak disembah, dipuja sampai selama-lamanya. Sebab Kau kudus, kudus, kudus nama-Mu. Kau ajaib, ajaib, ajaib kuasa-Mu. Kau kudus, kudus, kudus nama-Mu. Kau ajaib, ajaib, ajaib kuasa-Mu. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu takkan terselami. Terbaik yang Engkau beri, janji-Mu seperti fajar pagi. Hanya Kau yang layak disembah, dipuja, ya Bapa. Hanya Kau yang layak disembah, dipuja sampai selama-lamanya. Sebab Kau kudus, kudus, kudus nama-Mu. Kau ajaib, ajaib, ajaib kuasa-Mu. Kau kudus, kudus, kudus nama-Mu. Kau ajaib, ajaib, ajaib kuasa-Mu. Sebab Kau kudus, kudus, kudus nama-Mu. Kau ajaib, ajaib, ajaib kuasa-Mu. Kau kudus, kudus, kudus nama-Mu. Kau ajaib, ajaib, ajaib kuasa-Mu. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian Alkitab yang akan menjadi bahan perenungan kita saat ini diambil dari pembacaan kita tadi, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, dari Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu, para siswa dan orang tua siswa yang sempat beribadah pagi hari ini,
kitab Ulangan pasalnya yang ke-8 ini, sebagaimana yang kita ketahui adalah bagian dari segenap kitab Ulangan yang terdiri dari 34 pasal, yang mana pembacaan kita ini merupakan bagian dari khotbah atau pesan-pesan Musa yang disampaikannya dalam bentuk khotbah kepada orang-orang Israel ketika mereka sudah berada di tepi sungai Yordan, dan beberapa saat lagi mereka akan menyeberangi sungai Yordan dan akan memasuki tanah perjanjian yang sudah disampaikan kepada mereka, dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka untuk mereka masuki dan duduki. Mereka sedang ada dalam penantian untuk memasuki negeri atau tanah perjanjian yang sudah digambarkan oleh Musa adalah tanah yang indah dan tanah yang kaya, yang apabila umat Israel memasukinya nanti, mereka akan hidup dalam ketentraman, keamanan, dan kenyamanan. Nah, sebelum mereka atau saat mereka dalam penantian untuk memasuki negeri tersebut, maka Musa menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan. Ini berarti bahwa Musa sedang menyampaikan dan mempersiapkan umat itu untuk memasuki tanah perjanjian. Umat yang tadinya hidup di padang gurun selama 40 tahun, kini mereka akan memasuki tempat yang baru, tanah yang baru, dan era baru dalam seluruh perjuangan kehidupan mereka. Mereka akan mengakhiri kehidupan padang gurun dan mereka akan memasuki kehidupan perkotaan yang amat berbeda dengan kehidupan padang gurun. Bukan itu saja, saudara-saudara, bahkan mereka pun akan bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu kehidupan mereka harus dipersiapkan dengan baik, ya, baik dari segi kerohanian mereka, untuk bagaimana nanti mereka memasuki tanah itu dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi Musa, kehidupan kerohanianlah yang paling penting bagi orang-orang Israel untuk menghadapi kehidupan yang baru, era baru, pergaulan-pergaulan yang baru. Dan karena itu mereka harus dipersiapkan dengan baik, terutama iman mereka, terutama penghayatan mereka, terutama pengiringan mereka, terutama pengetahuan mereka dan apa yang mereka hayati tentang pertolongan Tuhan selama 40 hari ini, 40 tahun ini, dan saudara. Karena itu mereka saat ini sedang dipersiapkan oleh Musa. Musa memberikan kepada mereka bahwa mereka patut bersyukur atas segala yang Tuhan berikan kepada mereka. 40 tahun, kata Musa, pakaian mereka tidak jadi buruk, kaki mereka tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Bayangkan, ini harus menjadi perenungan setiap orang Israel ketika mereka harus masuk ke dalam era baru, kehidupan baru, pergaulan yang baru. Mereka akan meninggalkan segala pergaulan-pergaulan padang gurun. Mereka akan bergaul dengan orang-orang yang hidup di perkotaan. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan bergaul, mereka akan tinggal bersama. Itulah sebabnya. Maka pemahaman iman kepada Allah itu harus, bahkan yang pertama dan yang utama, harus dilaksanakan, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sebab jika tidak,
maka orang-orang Israel ini akan menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memang sangat mengasihi orang-orang Israel. Karena itu dikatakan di sini, karena kasihnya kepada orang-orang Israel, maka ia mengumpamakan Allah itu sebagai seseorang yang mengajari anaknya. Kasihnya sungguh luar biasa. 40 tahun dijalani oleh orang Israel dengan maksud untuk merendahkan hati mereka. Ya. Mereka oleh Tuhan dibiarkan lapar, tapi diberikan makanan mana yang tidak dikenal oleh mereka dan juga tidak dikenal oleh nenek moyang mereka. Dan hanya mereka yang tahu. Hanya mereka yang tahu bahwa itu semua daripada Allah untuk menunjukkan kasih, berkat dan perlindungannya selama 40 tahun kepada umat Israel ini. Itulah yang pertama-tama diingatkan oleh Musa. Musa mengingatkan agar orang Israel benar-benar siap kerohanian mereka, agar mereka tidak salah dalam bergaul dengan bangsa-bangsa yang akan mereka jumpai di tanah perjanjian kelak, yaitu di tanah Kanaan. Musa juga mengatakan bahwa tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel ini, saudara-saudara, adalah negeri yang baik. Ya, dalam ayat 7 kita membacanya, dikatakan bahwa negeri yang baik itu adalah suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Bahkan suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan suatu negeri di mana engkau akan makan dan akan menjadi kenyang, dan engkau akan memuji Tuhan Allah karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Itulah negeri yang akan dimasuki oleh orang Israel. Berarti negeri ini adalah negeri yang kaya, makmur dan tentram, aman. Itulah negeri yang indah yang akan diberikan Tuhan, di mana hasil bumi yang melimpah, hasil tambang, batu yang mengandung besi, dan mereka akan menggali gunung-gunung yang berisi tembaga yang berlimpah. Itulah yang akan membuat mereka menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpunya, orang-orang yang hebat, saudara. Tapi pada ayatnya yang ke-11, Musa mengingatkan orang-orang Israel. Dia katakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Itu artinya apa, saudara-saudara? Kalau menjadi orang-orang yang makmur, tentram, aman, dan segalanya ada, maka biasanya orang lupa kepada Tuhan. Biasanya orang melupakan Tuhan dan tidak ingat lagi. Dan kadang-kadang bahkan mereka mengatakan bahwa segala yang mereka miliki itu adalah karena usaha dan jerih payah mereka sendiri. Itu artinya bahwa mereka mengesampingkan Tuhan, melupakan Tuhan, bahkan menolak Tuhan dengan mengatakan seperti itu. Sebelum mereka masuk, mereka telah dipersiapkan oleh Musa dengan pesan-pesan firman Tuhan, agar mereka ingat bahwa melupakan Tuhan dalam perjalanan hidup adalah sesuatu yang fatal. Dan karena melupakan Tuhan, itu berarti melupakan kehidupan. Inilah, saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi perundungan kita. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Sekarang ini kita sudah berada di tahun yang baru, tahun anugerah Tuhan, tahun rahmat Tuhan, dan kita sudah menjalaninya sampai pada hari ini, hari yang ke-8 di bulan Februari.
atau hari yang ke-39 di tahun 2021 ini. Tentu saudara, yang sangat kita harapkan dalam perjalanan di tahun ini adalah ketika kita nantinya menjalani tahun ini dengan baik. Karena itu yang sangat kita harapkan dalam hidup ini adalah pertolongan Tuhan. Seperti kata Musa, jangan melupakan Tuhan. Sebab jika kita melupakan Tuhan, itu berarti kita melupakan kehidupan. Sebab hanya di dalam Tuhan sajalah kita boleh memperoleh kehidupan. Ya, oleh sebab itu kepada kita dalam menjalani tahun ini, kita sudah berada pada hari yang ke-8 di bulan ini dan hari yang ke-39 di tahun ini, maka kita pun seumpama orang-orang Israel yang sudah sedang berada dan memasuki tanah perjanjian itu. Tahun ini saudara-saudara kita masih tetap diperhadapkan kepada pandemi COVID-19 yang mungkin tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi kapan situasi dan kondisi pandemi ini akan berakhir. Oleh sebab itu, di dalam tetap kita menggumuli akan situasi dan kondisi seperti ini, janganlah kita melupakan Tuhan. Seperti pesan Musa dalam firman Tuhan kali ini. Musa mengingatkan bahwa ketika kita melupakan Tuhan, maka bahayalah yang akan mengancam kita. Iblis akan membawa kita kepada segala sesuatu yang menurut kita, menurut pemikiran kita hebat dan baik. Tetapi semuanya itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan ketika kita nanti memasuki tahun ini, maka Tuhanlah yang harus pertama dan yang utama kita ingat. Sebab daripadanya lah segala berkat akan kita peroleh. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat hikmat, berkat kebijaksanaan, berkat pengetahuan, berkat semangat, berkat kecakapan, dan masih banyak lagi berkat yang akan kita peroleh ketika kita selalu dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya, kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya hanya oleh Dia sajalah dan di dalam Dia dan kepada Dia sajalah kita memperoleh kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana orang Israel akan menghadapi berkat Tuhan di negeri yang baru itu, di negeri perjanjian, maka kita pun berharap agar di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai kepala pimpinan sekolah, sebagai guru, sebagai siswa, sebagai orang tua, yang masing-masing kita memiliki tanggung jawab, maka jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Sebab daripadanya lah kita memperoleh berkat kecakapan, berkat semangat, berkat kekuatan, dan berkat-berkat materi lainnya. Karena itu, di dalam kita berusaha, bergiat, berjerih payah, melaksanakan tugas kita masing-masing di bidang tanggung jawab dan tugas kita, marilah kita selalu ingat kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan seperti yang digambarkan dalam bacaan kita. Sebab segala sesuatu yang ada itu adalah daripada Tuhan juga datang. Dan kepada orang Israel yang disarankan dan dipesankan oleh Musa untuk bersyukur selalu kepada Tuhan, demikian juga kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk segala yang Ia berikan. Apakah kita sehat, atau mungkin ketika kita sakit, atau mungkin ketika kita gagal, atau mungkin ketika kita berhasil, selalulah ucapkan syukur kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam bagian lain dikatakan, mengucap syukurlah kepada Tuhan, sebab itulah yang berkenan kepadanya. Demikianlah perenungan kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan kita, supaya kita selalu
tidak melupakan Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam doa syafaat atau doa umum, marilah kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Di Hidupku Ku Ada Sobat Yang Setia, dan apa yang selanjutnya. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Mari saudara kita masuk dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, yang kami sapa sebagai Bapa, di dalam Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah, Tuhan yang selalu menuntun perjalanan kehidupan kami. Terutama Tuhan sudah memampukan kami, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami ketika kami meninggalkan sepanjang tahun 2020 yang lalu. Tuhan sudah hantar masuk ke tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan, tahun 2021. Hari ini kami sudah boleh berada pada hari yang ke-8 di bulan Februari, dan hari yang ke-39 di tahun 2021. Kami bersyukur Tuhan, karena semua yang kami alami adalah berkat dan pertolongan Tuhan. Ini pun mengajar kami sesuai dengan firman Tuhan yang mengadakan semuanya itu. Kami sadar ya Tuhan, bahwa tanpa pertolongan-Mu, tanpa Engkau, maka kami tidak memiliki hidup. Dan tanpa Engkau, maka kehidupan kami akan terus berada dalam kesia-siaan. Tahun yang baru ini Tuhan, pandemi COVID-19 masih terus mengancam kami. Tapi kami tidak takut, sebab kami memiliki Tuhan yang senantiasa akan menolong kami dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Sebagaimana umat-Mu Tuhan yang akan memasuki tanah perjanjian, mereka harus menyeberangi sungai Yordan yang penuh dengan kesulitan. Tapi Tuhan, ketika Tuhan berjalan di hadapan mereka, Tuhan yang akan menghalau segala sesuatu, segala mara bahaya, sehingga orang-orang Israel, umat-Mu, dapat menyeberang sungai Yordan itu dengan baik. Demikian pula kami Tuhan, jika kami mengandalkan Tuhan dalam memasuki tahun ini, maka berkat penyertaan Tuhan pun akan kami alami. Ketika Tuhan berjalan di hadapan kami dan menghalau segala sesuatu yang tidak berkenan kepada-Mu, maka kehidupan kami akan sampai ke kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena segala kebaikan. Apa surgawi kami pun bersyukur sebagai sebuah lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan untuk penyandang disabilitas netra. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah mengantar kami semua, baik sebagai pimpinan sekolah, sebagai guru-guru, sebagai peserta didik, dan sebagai orang tua. Kami boleh menyadari dan menginsafi sepenuhnya bahwa keberadaan hidup kami semata-mata adalah dari Tuhan yang menuntun, menolong, memberkati, melindungi kami, memelihara kami.
di sepanjang jalan kehidupan kami. Selama Tuhan masih berkenan kami berada di dalam dunia ciptaan ini. Bapa, biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar benar-benar mengingat-ingatkan kami terus agar kami tidak melupakan Tuhan dan selalu bersyukur dalam segala hal, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kuat maupun lemah, dalam keadaan kekurangan maupun kecukupan, bahkan berkelebihan, dalam keadaan gagal ataupun sukses, dalam keadaan apapun, kami tidak akan melupakan Tuhan. Kami tidak akan mempersahkan Tuhan, tetapi selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai lembaga pendidikan, sebagai pimpinan sekolah, guru-guru, peserta didik dan orang tua, hari ini juga Tuhan, kami sama-sama bersyukur bersama dengan rekan guru kami, Encik Feby Wangkanusa, dalam keluarga Liroga Wangkanusa, yang tepat pada hari kemarin, Minggu tanggal 7 Februari, Tuhan sudah tambahkan lagi setahun dalam usianya, sehingga ia boleh menapakkan kakinya di usia yang ke-45 tahun. Sungguh perjalanan panjang 45 tahun Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah lindungi, Tuhan sudah pelihara hamba-Mu ini, anak-Mu ini yang Kau kasihi. Sehingga pada hari kemarin ia mulai menapaki hari-hari di usianya yang ke-45 ini. Tuhan, Engkau kiranya sertai juga, Engkau berkati sukacita daripada Encik Feby, rekan guru kami, bahkan keluarganya, suami, anak-anaknya, dan semua orang tuanya, orang tua bahkan saudara-saudaranya yang ada. Tuhan berkati. Tuhan juga senantiasa ingatkan agar di dalam tahun anugerah Tuhan ini yang ia sudah mulai masuki dan tapaki sekarang ini, ia pun tidak akan melupakan Tuhan, tetapi selalu mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan menjadikan Tuhan yang pertama dan yang utama dalam kehidupannya. Sebab hanya karena Tuhanlah ia boleh hidup, berusaha, bahkan berkeluarga sampai pada hari ini. Karena itu kami semua bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Bapa Sorgawi, kami juga bersyukur bersama-sama dengan pimpinan sekolah yang telah menolong sehingga dalam 39 hari di tahun 2021 ini banyak hal pula yang Tuhan sudah tolong, banyak hal yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, sehingga banyak hal pula yang dapat mereka laksanakan, selesaikan hanya dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Biarlah juga kami semua Tuhan, Engkau berkati supaya kami pun tetap setia kepada Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Karena itu berkatilah kami semua. Berkatilah kepala sekolah, Ibu Masyikin Takaredas MPD, yang terus dipakai Tuhan dan menganugerahkan kekuatan kesehatan kepada, sehingga apa yang Tuhan selalu berikan kepada hamba-Mu ini senantiasa dipakainya untuk bekerja, berusaha dengan baik, dengan sejujur-jujurnya, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan sesuai dengan kemurahan dan kehendak-Mu juga. Demikian pula bagi wakil kepala sekolah, Tuhan tolong agar supaya terus dapat bekerja sama, menjalin pekerjaan yang harmonis, dapat terus memajukan sekolah ini dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Demikian pula kami sebagai guru-guru memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kami, para peserta didik yang Tuhan percayakan kepada kami. Karuniakan kami kekuatan, kemampuan, akal budi, kebijaksanaan, hikmat Tuhan, agar kami dapat membaktikan kehidupan ini, apa yang ada pada kami, bagi kemajuan anak-anak kami, agar supaya mereka pun ya Tuhan bukan hanya memiliki kemampuan-kemampuan, keterampilan, tapi juga memiliki iman yang kuat dan teguh untuk ketika mereka akan menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang. Karena itu berkalilah juga kami semua Tuhan dengan kekuatan iman, supaya kami pun dapat menyalurkan semuanya ini bagi anak-anak didik kami untuk dapat
mereka terapkan dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk orang tua murid yang sudah Engkau pakai untuk membimbing, membina, membesarkan, mendewasakan anak-anak mereka yang ada dalam kondisi disabilitas. Tuhan, Engkaulah yang telah mengaruniakan anak-anak ini kepada mereka. Engkau juga pimpin agar orang tua terus mencintai, mengasihi, dan dengan hati yang tulus membesarkan, membimbing, membina anak-anak mereka dengan penuh kesabaran yang daripada Tuhan. Bapa Sorgawi, katilah kami semua dalam satu kesatuan sebagai keluarga besar sekolah luar biasa Bartimius Manado. Karena di dalam kami selalu melaksanakan tugas, kami senantiasa menyadari bahwa Tuhanlah yang ada dan menyertai kami, supaya kami terus bertanggung jawab bukan hanya kepada pimpinan, tapi juga terutama kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kami pekerjaan-pekerjaan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Ampunilah kami akan segala dosa kami. Tolonglah kami selalu Tuhan, hindarkan kami, luputkan kami dari wabah COVID-19 yang sampai hari ini masih terus mengancam akan kehidupan umat-Mu. Tolonglah Tuhan, selalu ada bersama dengan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami terluput dari semua penyakit apapun, termasuk yang terutama virus corona ini. Bapa Sorgawi, doakan juga untuk kehidupan dari keluarga Cik Feni, keluarga di Roga Mangkanusa. Tuhan tolong mereka secara khusus, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka yang tengah berada dalam bangku pendidikan. Tuhan tolong supaya ada segala sesuatu yang diperlukan oleh keluarga selalu tersedia dan disiapkan oleh Tuhan untuk anak-anak mereka boleh melanjutkan pendidikan. Kuatkan dan sehat-sehatkan keluarga ini supaya senantiasa terpancar kasih dan damai sejahtera dari dalam keluarga di Roga Mangkanusa. Bapa Sorgawi, masih banyak lagi yang ingin kami pinta kepadamu, tapi Engkau kiranya juga menyertai lembaga ini dalam memajukan terus pendidikan di sekolah ini sampai pada tujuan kami boleh tercapai di kemudian hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh perjalanan lembaga ini ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami bawa doa ini kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, Kepala Gereja yang terus mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian penutup, saudara-saudara, kita akan nyanyikan dan dimohon kesediaan kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita nyanyikan nyanyian yang berjudul Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan, dan apa yang berikutnya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Marilah saudara kita
Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kita sudah selesai. Saudara silakan duduk kembali. Puji Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini boleh berakhir dengan baik. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi boleh kita berlakukan di tengah kehidupan kita di hari lepas hari lewat talenta yang sudah Tuhan beri buat masing-masing kita. Dan kami semua menyampaikan banyak terima kasih pada Bapak Yance Muaya yang di pagi hari ini sudah dipakai lagi oleh Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Doa kami semoga tuntunan dan penyertaan Tuhan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Yance secara pribadi bersama dengan keluarga. Juga disampaikan banyak terima kasih kepada staf guru, orang tua, bahkan anak-anakku yang sudah meluangkan waktu untuk boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini. Sekali lagi disampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur nyanyilah puji Tuhan, bermazmur nyanyikan haleluya. Berkat dan kemurahan Tuhan setahun telah bertambah umurnya. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, bersorak bermazmur puji namanya. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, kekal dan selama-lamanya. Bersyukur nyanyilah puji Tuhan, bermazmur nyanyikan haleluya. Berkat dan kemurahan Tuhan setahun telah bertambah umurnya. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, bersorak bermazmur puji namanya. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, kekal dan selama-lamanya.